Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 3 Bisnis Kreatif 2022A dan hari ini kami akan mempresentasikan hasil rancangan strategi manajemen yang telah kami susun untuk klien kami IndiWorks Kreatif. IndiWorks Kreatif merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri kreatif, khususnya dalam layanan branding, production house, dan media agency. Kami berkesempatan untuk menganalisis posisi strategis perusahaan ini dan merumuskan rekomendasi yang relevan untuk mendukung pertumbuhan dari IndiWorks Kreatif itu sendiri. Selanjutnya ada IWC bottleneck. Di sini tantangan IWC adalah untuk meningkatkan brand awareness di tengah persaingan agensi yang sangat ketat gitu. Dan berikut adalah analisis faktor eksternal dan internal. Next. Kemudian mengapa IWC ingin memperluas jangkauan bisnis? Karena tentunya ini memperluas brand awareness dan scaling up bisnisnya. Boleh next. Dan berikut propos strategi kami. Di sini ada CPM itu sendiri dan perceptual mapping untuk melihat posisi brand awareness IWC dan posisi IWC di tengah-tengah para kompetitor. Boleh di next. Nah, masuk pada strategi utama yaitu ada space metric. Perusahaan ini berada dalam kategori aggressive profile, artinya punya kekuatan internal yang kuat dan menghadapi peluang eksternal yang tumbuh. Ini ideal untuk ekspansi dan pertumbuhan secara agresif. Lalu yang kedua itu fokus layanan BCG metric. Fokus investasi diarahkan ke layanan company profile, eksplorasi potensi social media management, menjaga keutuhan dari animation dan evaluasi efektivitas layanan consulting. Dan yang ketiga ada strategi pemasaran 7P. Nah, lalu ada tiga strategi utamanya. Yang pertama itu ada physical evidence, membangun citra profesional lewat branding visual dan bukti sosial. Lalu yang kedua ada people, memperkuat brand lewat tim yang kredibel dan transparan. Dan yang ketiga ada place, mengoptimalkan kanal B2B secara LinkedIn dan website untuk positioningnya. Next. Selanjutnya, ini adalah analisis KSPM yang telah kami lakukan. Dengan skor 4,12, kami memilih strategi physical evidence untuk diterapkan, karena strategi ini sudah sejalan dengan faktor internal dan juga eksternal perusahaan. Namun, di sisi lain, ada tantangan seperti belum diterapkannya framework manajemen kinerja dan keterbatasan sistem otomasi yang masih perlu diatasi agar strategi ini bisa berjalan dengan maksimal. Boleh next? Oke, untuk mendukung proses produksi dan aktivasi brand ini, kami menyusun alokasi anggaran yang cukup detail dengan total biaya sekitar 39,6 juta, yang dimana kami fokus pada dua hal utama, yaitu yang pertama produksi konten campaign dan marketing, terutama melalui ads dan kolaborasi komunitas untuk membangun awareness dengan efisien dan cepat. Selanjutnya, kita juga breakdown mengenai peran, jam kerja, dan juga kompensasi masing-masing agar transparan sejak awal mengenai SDM yang nantinya akan dibutuhkan. Total alokasi SDM sekitar 33 juta yang memang menjadi investasi utama karena kami percaya bahwa eksekusi branding yang impactful hanya bisa tercapai kalau ditangani oleh tim yang solid dan fokus. Dari apa yang sudah dijelaskan, tibalah kita ke implementation plan yang kami menggunakan objektif membangun identitas merek yang kreatif yang kuat, konsisten, dan dapat dilaksanakan untuk meningkatkan kepercayaan pasar dan pertumbuhan bisnis. Kemudian kami juga merumuskan 4 key results beserta key activities-nya. Boleh di next? Baik, setelah menentukan objektif dan juga strateginya, kami di sini juga sudah menentukan acuan rating, target, dan aksi inisiatif. Objektif kami yang meliputi menghasilkan dokumen identitas merek lengkap sebelum akhir kuartal 3. Yang kedua adalah seluruh tim internal menerapkan identitas merek baru di seluruh media dan dokumen perusahaan. Kemudian boleh di next. Yang ketiga adalah brand awareness, dan yang keempat adalah brand recognition realization. Boleh next. Oke, di awal project ini kami melihat bahwa pentingnya membangun fondasi branding yang kuat dengan tiga elemen utama. Yang pertama di sini ada business cards untuk professional presence, website sebagai pusat interaksi digital, dan client deck sebagai representasi profesional saat pitching ke klien. Nah, lalu masuk di bagian kesimpulan. IndieWorks punya potensi besar di industri kreatif, tapi belum didukung sistem branding yang kuat. Penyusunan branding kit dibutuhkan untuk membangun citra profesional dan memperluas pasar. Lalu, di masalah utamanya itu sendiri, IndieWorks belum punya brand identity yang kuat, brand image masih bergantung pada relasi pribadi, dan belum memiliki platform komunikasi profesional seperti LinkedIn atau website. Lalu manfaat branding kit itu sendiri dapat meningkatkan kredibilitas, konsistensi komunikasi visual verbal, dan efisiensi proses pitching. Lalu fokus pada tujuan utamanya yaitu menguatkan positioning,
menghasilkan aset brand yang mendukung ekspansi dan menyusun strategi komunikasi jangka panjang. Next. Nah, terima kasih. Sekian itu dari kami kelompok 3, kelompok DKV. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.